Halo Sobat Drakor Lovers, ketemu lagi dengan Mimin di Ketut Drama. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, ceritanya semalam Jumbarum habis bunuh orang. Keesokan harinya, Jumbarum tampak segar. Beruntung Jumbarum mendengarkan perkataan Dr. Lee. Jika dia menolak berubah, maka akan kehilangan orang yang disayangi. Lalu Bibi Barum datang untuk menjemput Honsuk. Tampak Bibi Barum yang ketakutan buru-buru mengajak Honsuk untuk segera pulang. Kejadian semalam, Jumbarum hampir saja membunuh Honsuk. Beruntung kucing peliharaannya mencakat tangan Barum. Yang akhirnya malah kucing itu yang mati di tangan Jumbarum. Kemudian Jumbarum mendengar berita di televisi bahwa ibunya Kondusuk meninggal bunuh diri setelah upayanya untuk membunuh anaknya sendiri sebelum dia melakukan kejahatan yang sama. Sesaat Jumbarum pun tersadar dan mengingat Bongi. Barum lalu pergi mencari Bongi dan berhasil bertemu dengannya yang sudah babak belur dipukuli Kandukso. Barum lalu membalas dendam ke Kandukso dengan melakukan hal yang sama yang dulu Kandukso perbuat ke Bongi dan memotong kemaluannya. Dan cara pembunuhan ini disadari oleh Komochi. Pelaku adalah psikopat dan sama seperti Sun Yohan. Jumbarum kemudian membersihkan pisau milik nenek Bongi yang dia gunakan untuk membunuh Kandukso, lalu mengembalikannya ke kotak barang bukti kepolisian. Keesokan harinya, Presiden dan Sekretaris Choi Yong-sin datang berkunjung ke kantor kepolisian atas kasus Kandukso. Menurut Detektif Kang, ini adalah pembunuhan balas dendam yang dilakukan oleh korban 12 tahun lalu ke Kandukso. Detektif Komochi tidak setuju dengan pernyataan Detektif Kang. Menurutnya, pelaku adalah seorang psikopat. Lalu, Detektif Komochi pun menjelaskan bahwa luka di bawah leher dibuat setelah korban tewas. Pelaku kembali untuk menggolok Kandukso di tempat yang sama. Lalu, pelaku menyayat korban di tempat yang salah, jadi dia membakar kulit korban untuk menutupinya. Selama Detektif Komochi menjelaskan, ekspresi Jumbarum seperti menunjukkan apa yang dikatakan Detektif Komochi benar. Dan Sekretaris Kepresiden Choi Yong-sin tampak memperhatikan Jumbarum. Detektif Ko lanjut mengatakan seluruh tulang korban patah dan juga korban dikebiri. Semua ini adalah tindakan sadis yang dilakukan pada korban untuk memaksimalkan rasa sakit, dan ini adalah ciri pembunuhan yang dilakukan oleh psikopat. Lalu, luka bakar sudutan rokok ini hanya tim penyelidik yang tahu detail ini, dan detail ini tidak pernah dipublikasikan ke umum. Sehingga membuat Detektif Komochi berpikir mungkin pelakunya seseorang di pihak kepolisian. Jumbarum mulai panik. Presiden memerintahkan untuk menangkap pelaku. Nah, setelah diperiksa CCTV di ruang bukti itu, tidak tampak ada sesuatu yang aneh. Sehingga membuat polisi menduga pelakunya adalah Obongi. Kemudian Detektif Komochi dan Jumbarum pergi menemui Yuna, si gadis kecil yang tempo hari diculik oleh Kandukso. Yuna menceritakan malam itu Kandukso menculiknya, lalu dia pun berhasil kabur dari Kandukso dan masuk ke lemari bekas yang ada di lokasi. Kemudian ada seseorang yang menguncinya dari luar. Yuna yang ketakutan tidak berani berteriak. Beberapa saat kemudian ada seseorang yang membuka pintu dan meletakkan sepasang sepatu di depannya. Dan Yuna yakin orang itu bukanlah Kandukso. Jumbarum lalu mendatangi Yuna sendirian. Yuna mengetahui orang yang menolongnya adalah Jumbarum karena melihat bekas luka di tangan Barum. Jumbarum rencana mau membunuh Yuna, tetapi karena Yuna berterima kasih dan berjanji tidak akan memberitahukan siapapun sampai mati, Jumbarum mengurungkan niatnya untuk membunuh Yuna. Detektif Shin lalu mencari bukti lain di sekitaran sungai tempat Kandukso tewas dan menemukan pisau yang berlumuran darah dan memberitahukannya ke Detektif Komochi. Detektif Komochi lalu memberitahukan ke Jumbarum, pisau tersebut dibungkus jas hujannya Kandukso. Setelah diperiksa, ditemukan DNA orang lain dari noda darah di mantelnya. Ternyata DNA dari noda darah itu milik Lee Jae-sik, penghuni lapas. Dia pernah satu sel dengan Kandukso. Kemudian secara tidak sengaja, Detektif Komochi melihat isi cam recorder milik Choi Hong-ju. Terlihat ada seseorang yang jatuh dari sepeda karena menghindari mobil yang melaju kencang. Dan dari info Jumbarum, di sepeda tersebut terdapat kamera yang merekam. Jumbarum lalu teringat malam itu memang dia melihat sebuah sepeda yang jatuh, dan jika di sepeda itu ada kamera, dia pasti sudah terekam di sana. Jumbarum lalu buru-buru pergi ke rumah si pemilik sepeda. Di sana sudah ada Detektif Komochi yang meminta rekaman dari kamera di sepeda tersebut. Tetapi kamera itu telah dicuri oleh Choi Hong-ju. Choi Hong-ju lalu melihat rekaman dari kamera tersebut di ponselnya. Dan terkejut melihat Jumbarum di lokasi kejadian pembunuhan Kandukso. Obongi mulai bekerja di tempat Choi Hong-ju. Reporter Hong-ju lalu mengajaknya ke lapas untuk menemui Lee Jae-sik. Di lapas, Bongi secara tidak sengaja bertemu dengan pelaku pembunuh berantai Suseong.
Dan kebetulan Detektif Komochi dan Jumbarum juga sedang berada di lapas untuk menemui Lee Jae-sik juga. Detektif Ko lalu bertanya ke Lee Jae-sik. Ternyata, Lee Jae-sik pernah membuat tambalan dari kain bekas di pakaian Kandukso. Dan dulu Kandukso pernah berkata akan dikenakan pada hari istimewa. Dan kemungkinan karena itulah DNA Lee Jae-sik tetap ada walaupun sudah 1 tahun. Malamnya, Jumbarum, Obongi, dan Kodongko duduk bersama. Kodongko bercerita tentang pelaku pembunuh berantai Suseong yang bernama Pak Kim Bong-cheol. Menurut informasi, sebenarnya bukan Pak Kim pelakunya. Dia dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak ia lakukan. Lalu Obongi mulai mencari tahu lebih dalam lagi tentang pembunuhan berantai Suseong. Dan setelah mendalami kasus tersebut, karena pelaku tidak pernah tertangkap, sepertinya kasus percobaan pembunuhan Guryong mungkin terkait dengan kasus pembunuhan berantai Suseong. Dan Pak Kim dijebak atas hal yang tidak dia lakukan. Lalu Obongi mendatangi wanita yang selamat dari kasus percobaan pembunuhan Guryong, yang ternyata adalah Song Ji-eun, ibu dari Sun Yo-han. Obongi lalu menanyakan kejadian di tahun 1995, di mana Song Ji-eun pernah diculik. Song Ji-eun lalu bercerita waktu itu dia sedang hamil 9 bulan. Seseorang dengan berpakaian militer menculiknya dan Ji-eun menyuruh orang itu untuk membunuh dirinya. Orang itu memakan apel. Song Ji-eun juga mengira pelakunya sama dengan pelaku pembunuhan berantai Suseong. Dan ternyata calon istri dari Detektif Shin adalah putri Kim Bong-cheol, si pembunuh berantai Suseong. Di tempat lain, pemilik sepeda mendapat rekaman dari kamera yang terpasang di sepedanya. Tampak Jumbarum di dalam rekaman itu, lalu ia menelepon reporter berharap akan mendapatkan hadiah. Mungkin karena bisa jadi berita eksklusif kali ya. Kemudian balik lagi ke Detektif Komochi. Detektif Komochi sedang mencari tahu tentang Lee Jae-sik. Lalu Detektif Komochi menemui anak tiri Lee Jae-sik dan ternyata cerita sebenarnya Lee Jae-sik hendak memperkosa anak tirinya itu. Lalu pacar dari anak tirinya ini melihatnya dan berusaha untuk membantu. Tetapi malah dibunuh oleh Lee Jae-sik. Detektif Ko marah kenapa tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Karena menurut catatan kepolisian, Lee Jae-sik dihukum 5 tahun karena membunuh orang yang hendak memperkosa anak tirinya. Tetapi sayangnya Lee Jae-sik baru saja dibebaskan dari penjara. Detektif Ko lalu mencari kira-kira di mana keberadaan Lee Jae-sik sekarang. Lalu Detektif Ko menebak tempat kejadian yang belum dilakukan pembangunan. Setelah mendapat informasi dari Detektif Shin, Detektif Ko pun langsung ke lokasi. Ternyata benar, di sana sudah ada Jumbarum yang sedang membunuh Lee Jae-sik. Balik lagi nih ke si pemilik sepeda. Si pemilik sepeda mengalami kecelakaan sepertinya ditabrak oleh seseorang. Lalu orang tersebut mengambil laptop dan pergi. Si pemilik sepeda awalnya punya janji temu dengan Choi Hong-ju, tetapi karena Choi Hong-ju belum balik kantor, Obongi pun lalu menelepon si pemilik sepeda tersebut. Ternyata si pemilik sepeda sudah mengalami kecelakaan. Obongi pun langsung bergegas ke rumah sakit. Lalu diam-diam menggeledah barang si pemilik sepeda untuk mencari bukti yang dapat menunjukkan pelaku pembunuhan Kandukso. Ternyata ada flash disk di sana. Dan isi dari flash disk tersebut tampak Jumbarum di lokasi.